ini nanti yang next ya. Ada juga yang tipe ban, adanya pakai gear. Gearnya gut gear gede banget. Ini contoh rotary dryer, ini contoh scrubber, drum scrubber. Nah, ini Excel-nya tadi, Excel-nya ya. Jadi contoh aglomerator misalnya. Kita moisture input 25%, kemudian outputnya jadi 30% basah lagi misalnya ya. Nah, itu kan feed input, feed output rata-rata tadi. Kemudian kalau diameter selnya jelas 3,2, panjangnya 10,92. Itu desainnya ya. Nah, di sini rotasinya itu, RPM-nya itu adalah 10, 9,5, 9, 8,5. Itu akan mempengaruhi tadi retention time ya, dengan putaran tertentu ya, berubah-berubah. Tapi di tujuan dari sini sebenarnya ke sini itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, ini yang saya mau jelaskan ini. Ini contoh drum scrubber, kita bahas ini kan aglomerator ya. Misalnya serat powernya kita ngomongin gearbox ya, putaran berapa sih gitu dari gearbox. Ini sebenarnya berbicara ini sudah dibahas di video tentang memilih gearbox, memilih kopling ya. Itu ada video sebelum-sebelumnya sudah dibahas ini. Nah, cuman kita main di putaran berapa. Kalau kita sudah menghitung powernya 160 kW, Indonesia 4 pole, 50 Hz, 1500 RPM. Oke. Kita menentukan desainnya itu, titiknya itu adalah 8 RPM. Oke. Ini ada reduction ratio dari gearbox. Gitu. Nah, kemudian pinion gearnya 23, jumlah giginya. Jumlah gigi besar 174. Jadi putarannya itu adalah 8,15. Oke, ya. Nah, berapa gearboxnya? Itu dari katalog Sumitomo Heavy Industry. Sumitomo Heavy Industry ya. Itu kita ketemu ratingnya 382 dengan gearbox tipe ini ya. 8085 P3 BL25. Ini 382. Berapa service faktornya? 2,39. Di dalam gearbox itu tabel pertama di dalam buku itu pasti ngomongin service faktor. Kalau rotary drum itu, rotary dryer, rotary mill, bla bla bla, itu 2 kalau nggak salah. Jadi harus lebih dari 2 service faktornya ya. Itu. Nah, kemudian kita kalau sudah milih gearbox maka ketemu berapa shaftnya? 65. Shaft outputnya berapa? 165. Ada shaft input, ada shaft output. Oke, ya. Ini desain mechanical nih kelas. Gak apa-apa lah, tahu-tahu dikit kan. Nah, kemudian kita milih kopling. Tak, udah. Dari mana KW rating? Bagaimana detailnya? Ya, lihat video sebelumnya lah. Itu video sebelumnya membahas tentang kopling, KW rating, chain, sprocket, belt, udah dibahas tuh pada video sebelumnya. Nah, ini aplikasinya. Jadi ketika kita milih gear kopling itu bordianya 200,5 max ya. Beli kopling tuh masih segini gitu. Tapi ketika di machining itu harus berapa maksimumnya. Nah, ini dicek sama ini, sama diameter gearbox. Nah, ini oke apa enggak? Oh, oke gitu. Kalau lebih kecil dari angka ini nggak boleh, itu salah milihnya. Nah, tapi juga dicek KW ratingnya kan. Jadi ada 2 sisi yang dicek, itu maksimum bornya berapa, kemudian KW ratingnya berapa. 2 ini dicek terhadap kondisi gearbox. Nah, kondisi power, input power. Nah, ini KW ratingnya 182. Motornya kan 160. Oke berarti. Itu ya. Ini yang chain coupling sama. Chain coupling itu max bornya 100. Kita ngadunya sama ini yang input kalau chain coupling. Oh, berarti oke, lebih dari ini gitu.
Kalau kurang dari ini nggak boleh salah milih itu. Jadi ada dua yang sisi. Jadi pertama maksimum diameter bor, kemudian power ya. Nah powernya berapa? Oh tinggi. Tadi di atas 160 kan, power motor kan. Oke, jadi dicek ini kan kalau di Excel if ini lebih dari itu, oke, true atau oke ya. Kalau kurang dari false atau no gitu. Ini secara otomatis bisa ngecek untuk kita supaya nggak salah. Kita sudah ngecek power rating, kita sudah ngecek maksimum diameter bor. Udah, itu kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.